Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, polisi menyelidiki penemuan jenazah dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta berinisial W 34 tahun yang ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis 24 Agustus kemarin. Dari hasil autopsi luar, polisi menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dosen kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, seorang perempuan berinisial W, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Desa Tempel, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 24 Agustus. Polisi dan tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah untuk diautopsi di Rumah Sakit Dr. Muwardi, Kota Solo. Saat ditemukan oleh rekannya, jenazah dalam kondisi tertutup kasur lantai. Tapi kebetulan kan lagi persiapan buat beasiswa, buat LPDP. Makanya itu dia dari tadi kita nyari-nyari kok nggak ada. Terus saya sama teman saya kesini kan, terus kita nggak punya kunci kan. Jadi minta tolong dibukakan ke Pak Tunggu di sebelah ini. Jam berapa tadi? Jam 1. Dari hasil autopsi luar yang dilakukan petugas di lapangan, Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit membenarkan bahwa ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Kalau dugaan masih dalam penyelidikan, karena di sini satu orang perempuan. Kalau dugaan bisa macam-macam, entah itu pacaran, entah itu iri atau seperti apa, kita belum tahu. Sampai saat ini, polisi masih melanjutkan penyelidikan dan menggali informasi dari para tetangga korban. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sepanjang Januari hingga 2023 terdapat 183 kasus DBD dengan 3 kasus diantaranya meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahmaningrum, pada Jumat 25 Agustus kemarin menyebut kasus DBD terjadi di hampir semua kecamatan dengan kasus tertinggi di Kecamatan Kadia dan Baruga. Sepanjang Januari hingga Juli 2023, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat terdapat 183 kasus demam berdarah denggi atau DBD yang terjadi di Kota Kendari. Dari jumlah tersebut, 3 kasus diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahmaningrum, Jumat 25 Agustus menyampaikan, 3 pasien yang meninggal dunia tersebut berada di wilayah Kecamatan Poasia, Baruga, dan Mandonga. Menurutnya, kasus DBD terjadi di hampir semua kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari. Dari 11 kecamatan yang ada, kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Kadia dan Baruga dan terendah di Kecamatan Nambo. Kasus demam berdarah dengue di Kota Kendari dari Januari sampai bulan Juli tahun 2023 sebanyak 183 dengan kematian sebanyak kecamatan dengan kasus tertinggi adalah Kecamatan Kadia dan Kecamatan Baruga, masing-masing 29 kasus, disusul Kecamatan Mandonga 23 kasus dan Kecamatan Poasia 22 kasus. Untuk mewaspadai potensi penyebaran DBD agar tidak meluas lagi, pihak Dinkes Kota Kendari gencar melakukan pengasapan di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Seluruh puskesmas juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan yang efektif dan efisien melalui pemberantasan sarang nyamuk.
Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 tersangka yakni Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan periode Januari 2020 hingga April 2022 Ahmad Thohir dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Suparman Rohman atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan deposito dan dana hibah Sumsel serta pengadaan barang yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021. Korupsi tersebut diduga merugikan uang negara hingga 5 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 petinggi KONI sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan deposito dan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan, serta pengadaan barang yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021. Dengan potensi kerugian uang negara diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Mereka adalah Ketua Harian Komite Olahraga Nasional KONI Provinsi Sumatera Selatan periode Januari 2020 sampai April 2022, Ahmad Thohir, dan Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Suparman Rohman. Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Fani Yukia Ekasari, pada Kamis 24 Agustus menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan kegiatan fiktif. Bahwa sebelumnya, para tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti terlibat dalam dugaan perkara dimaksud. Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan statusnya semula dari saksi menjadi tersangka, dan terhadap para tersangka SR dan AT dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan dan ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo, Palembang, di mana ditahan 20 hari itu dari tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023. Sejauh ini sudah ada 65 saksi yang diperiksa, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih terus melanjutkan penyelidikan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, para warga di wilayah perbukitan Batu Payung dan Gunung Penawen Lebak Gede, Pulau Merak, Cilegon mendapatkan pasokan air bersih dari Perumda Air Minum Cilegon Mandiri pada musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Cilegon Mandiri, Taufikur Rahman, mengatakan setiap harinya masing-masing wilayah mendapatkan pasokan sebanyak 3.000 liter air bersih. Masyarakat di perbukitan wilayah Batu Payung dan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, mendapat pasokan 3.000 liter air bersih per hari dari Perumda Air Minum Cilegon Mandiri untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Cilegon Mandiri, Taufikur Rahman, Kamis 24 Agustus menjelaskan, pada hari-hari normal warga biasanya memanfaatkan sumber-sumber air, sumur resapan dan sumur bor di lingkungan sekitar. Namun, dia menambahkan kekeringan tahun ini tidak separah tahun lalu, karena sudah ada sumur bor di sejumlah wilayah seperti Watu Lawang. Ya kita, karena sana itu kan naik ya, jadi paling ngirim itu 3 ton. Itu berapa hari sekali, Pak? Sehari sekali ya. Karena biasanya dulu itu ada stok air kan gitu ya, karena hujannya nggak ada kan nggak bisa nampung air hujan sehingga habis ya, itu biasanya kan minta ke kita kan gitu. Tahun depan Perumda Air Minum Cilegon Mandiri bekerja sama dengan PT Krakatau Tirta Industri menargetkan pembangunan infrastruktur saluran jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sedikitnya 2.700 rumah tangga di wilayah Pulau Merak. Pemirsa, keikutsertaan Indonesia menjadi anggota aliansi BRICS saat ini masih dikaji dan dipertimbangkan. Presiden Joko Widodo menegaskan ia tak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ini. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia masih mempertimbangkan keikutsertaan menjadi anggota aliansi BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Usai menjadi pembicara di konferensi tingkat tinggi BRICS ke-15 di Johannesburg pada Kamis 24 Agustus, Jokowi mengatakan salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest, dan hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Meski demikian, Kepala Negara memastikan hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS saat ini sangat baik. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik, dan terutama di bidang ekonomi. Menyampaikan surat expression of interest, semua harus menyampaikan surat itu. Aliansi BRICS saat ini diketahui mencakup 1/4 perekonomian global dan merupakan rumah bagi lebih dari 40% populasi dunia. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mensosialisasikan razia uji emisi kendaraan bermotor pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2023 guna mengatasi masalah polusi di Jakarta. Selanjutnya, pemberian sanksi tilang akan diterapkan pihak kepolisian bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi mulai tanggal 1 September hingga 30 November 2023. Sebagai upaya mengatasi masalah polusi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi razia uji emisi kendaraan bermotor pada 25 hingga 31 Agustus 2023. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko, ditemui di Jakarta Jumat 25 Agustus, menjelaskan sosialisasi razia uji emisi kendaraan itu dilakukan di 5 ruas jalan, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan R.E. Marta Dinata, kawasan Taman Anggrek, Terminal Blok M, dan Jalan Asia Afrika. Dia mengatakan selama masa sosialisasi tersebut, pengemudi kendaraan bermotor hanya diberikan peringatan berupa teguran apabila kendaraannya tidak lolos uji emisi. Kita berikan tilang teguran. Nah, tilang teguran ini menjadi istilahnya apa ya, untuk menyadarkan mereka melakukan perawatan. Kita sudah bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang selama ini kita juga lakukan pelatihan-pelatihan terhadap teknisinya. Untuk bengkel mobil itu ada 378 lokasi dan bengkel sepeda motor ada 119 lokasi. Selanjutnya, pemberian sanksi tilang oleh pihak kepolisian kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi
bakal dilakukan mulai 1 September hingga 30 November 2023. Pengemudi kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi denda tilang Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk pengemudi mobil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemirsa, keindahan alam yang tiada tara dapat ditemui di berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Danau Paisupok di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Daya tarik dari danau ini adalah air biru yang jernih bak cermin yang memukau bagi para pengunjung domestik maupun mancanegara. Air yang jernih bagai cermin. Itulah keindahan yang dimiliki oleh Danau Paisupok di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Paisupok dalam bahasa setempat artinya air hitam. Menurut cerita warga, danau ini dulunya ditutupi oleh pohon-pohon rindang yang membuat airnya tampak hitam. Pada kenyataannya, kejernihan Paisupok membuat permukaan danau bagai cermin yang memperlihatkan bagian dalam air sekaligus pepohonan di sekitar danau. Destinasi wisata di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara ini jadi primadona wisatawan selama beberapa tahun terakhir. Danau ini bisa ditempuh dengan durasi perjalanan darat sekitar 2 jam, tepatnya 80 km dari Desa Salakan, ibu kota Kabupaten Banggai, Kepulauan. Anda bisa menyewa alat snorkeling, naiki perahu dengan biaya Rp30.000 untuk mengelilingi danau, hingga beristirahat di gazebo. Tanggapannya ini luar biasa banget ya, sebagai danau alami, masih asri, terus ini warna danaunya itu juga jernih banget. Jadi cocok kalau orang-orang mau wisata ke Luwuk, kayaknya harus ke sini deh. Benar banget. Ada ikannya juga ya, Yulnya, berarti kan memang di sini tuh jernih banget lah Bang gitu. Tapi harapan kita juga ke depannya semoga ini dikelola dengan baik, terus ditambahin fasilitas umumnya kayak seperti kotak sampah gitu ya Yul, biar tetap bersih lah gitu. Salah satu objek wisata alam yang cukup menarik dan ini patut untuk didukung oleh semua pihak, karena dengan wisata ini daerah bisa tumbuh sebagaimana program pemerintah bahwa bangga berwisata di Indonesia. Sejak tahun 2019, Danau Paisupok telah dikelola oleh badan usaha milik desa yang membangun akses penunjang seperti jalan masuk ke danau hingga papan informasi. Bisa dibilang, Danau Paisupok merupakan hidden gem di Indonesia yang murah meriah. Sebab, keindahan alam ini bisa Anda nikmati hanya dengan biaya masuk Rp5.000. Tertarik untuk mampir? Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.